Meli ini dulu nih nendang nggak bisa, apa nggak bisa, tanding lawan ini mas gimana nih mas, mas, Tanya grogi gitu takut mas. mas. Kirain Meli lulus ini nak kawin Mel, nak nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, channel CH Management. Jadi hari ini kita masuk di konten kita podcast ya teman-teman ya. Masih di dunia prestasi, kita kedatangan tamu kita dua orang, yaitu dua juara dunia PSAT tahun 2021. Jadi untuk kita tahu langsung, kita tanya-tanya teman-teman, langsung aja kita sapa atlet kebanggaan kita ini. Assalamualaikum dua atlet kebanggaan Kepri, Meli dan Sarul. Waalaikumsalam mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi gimana nih? Sehat? Alhamdulillah sehat mas. Sehat ya? Masih semangat lah ya? Masih ya? Jadi makasih udah datang di podcast CH Management. Jadi Mas pengen tanya-tanya nih, proses kalian bisa sampai jadi juara tuh seperti apa? Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng, oke? Santai, boleh sambil minum, boleh sambil ngopi, ya. Siap mas. Siap ya? Siap mas. Ngomongnya agak kuat ya, biar dengar ya. Oke, rencana nih kita pengen ngobrol santai di sini tentang prestasi. Jadi kok bisa sih kalian tuh bisa dapat dua emas di kejuaraan dunia PSAT? Nah, jadi sebelum itu Mas ucapkan dulu lah selamat untuk kalian ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Mantap. Jadi mungkin boleh memperkenalkan diri mulai dari Meli dulu. Silakan. Ini perkenalkan, nama saya Vera Adriana Melina. Biasa sering dipanggil Meli. Saya masih duduk di bangku sekolah kelas 12 SMK. SMK ya? SMK mana tuh? SMK 1. SMK 1. Oke. Untuk latihannya di mana? Latihannya di Rayon Balai Desa. Oh, Rayon PSAT ya. Iya. Untuk Oke baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sahrul Ramadan Tanjung, biasa dipanggil Sarul. Ya saya kebetulan tempat latihannya di Rayon Balai Desa dan saya bekerja di PT Lobam. PT Lobam ya, Mas. PT Bionesia ya. PT Tepatnya. Bionesia. Bionesia. Oke. Keren-keren lah kalian berdua nih. Ya kan? Jadi Mas pengen tanya nih. Kalian ini bisa sampai jadi juara dunia itu PSAT itu gimana rasanya? Bangga nggak? Bangga banget. Bangga ya? Mas. Itu nyangka nggak bisa jadi juara tuh, nyangka nggak? Untuk itu enggak sih mas. Nggak Enggak nyangka. nyangka banget Nggak nyangka bisa ya? sampai kayak gitu. Tapi kok bisa sampai juara tuh, apa yang kalian persiapkan tuh dalam menghadapi turnamen tersebut? Ya mungkin mas, sebelum di kejuaraan dunia kita berdua ya Mbak Melia Ya. banyak mengikuti kejuaraan-kejuaraan sebelum di kejuaraan dunia tapak PSAT ini. Oh, jadi sebelum ikut kejuaraan dunia ini udah banyak mengikuti kejuaraan yang lain gitu ya, Ya, persiapannya. Udah banyak proses juga. Tapi sebelum masuk ke sebelum maksudnya sebelum mengikuti turnamen itu kan pasti kalian latihan tuh. Iya. Itu kalian latihan selama berapa lama tuh latihan? Persiapan Persiapan. Persiapannya mas udah lebih 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Oh ya, untuk Meli ini adalah juara 1 atlet tunggal putri jurus PSAT ya? Iya. Tunggal putri jurus PSAT. Untuk Sarul sendiri tuh Juara 1 kelas wih, mantap ya, tepuk tangan lah. Alhamdulillah ya, juara 1 ya. Oh, mantap. Jadi kejuaraan dunia ini kan baru pertama kali dilaksanakan. Boleh dikatakan kalian ini rekor lah ya, bukan rekor, maksudnya sejarah gitu, menyatakan Iya. sejarah lah ya, sejarah ya. Juara 1 tunggal PSAT itu kalau diklik di YouTube tuh sampai kapanpun pertamanya Meli gitu. Iya. Sama Iya. juga sama Sarul gitu ya. Bangga nggak dari hati tuh? Kalau Mas kan belum pernah nanya
sama kalian nih, apa sih yang ada dalam hati kalian jadi juara nih? Apa yang kalian rasakan jadi juara? Bangga, juga senang. Ya, Terus bersyukur juga. bersyukur ya. Rul gimana Rul? Iya mas, terutama saya dan tidak nyangka bisa dapat juara 1 di kategori dewasa dan pertama kali mas di Sama ya? kategori dewasa. Oh iya. Jadi apa namanya? Selama ini mengikuti silat ini udah berapa banyak event-event yang kalian ikuti? Mungkin dari Meli dulu, Mel. Sudah lumayan banyak beberapa event juga yang diikutin. Mulai dari kejuaraan di kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat nasional tersendiri, bahkan sampai di tingkat internasional. Pernah main ya? Pernah. Oh, mantap ya. Alhamdulillah ya. Itu luar biasa lah itu. Kalau untuk Sarul sendiri? Kalau buat saya mas masih kabupaten, provinsi baru pertama kali juga mas mengikuti kejuaraan PSAT. Gitu ya. Nah, Langsung juara ya. langsung juara. Mungkin karena dengan persiapan yang lumayan cukup mateng ya. Berapa lama kemarin persiapan tuh? 1 tahun lebih mas. 1 tahun lebih untuk menghadapi kejuaraan dunia tuh. Itu Iya. mungkin banyak juga turun naiknya, uji coba kemana-mana, mungkin ada lah ya uji cobanya ya. Ada. Selama dalam 1 tahun persiapan. Ada, Mas. Ada ya. Kemana aja uji cobanya tuh? Kemarin tuh mungkin sebelum kejuaraan dunia ada event-event lain yang kalian hadapi apa gitu. Kojurwil mas. Kejurwil, Kojurwil PSAT di Tanjung Pinang Pinang. sebelum kejuaraan dunia. Oh itu. Sama juga Meli gitu Mel ya? Iya. Juara nggak? Alhamdulillah mas, juara 1 penentuan mengikuti kejuaraan itu mas. Juara ya. Kalau untuk Meli sendiri gimana? Kalau untuk di kategori seninya alhamdulillah juara, tapi kalau untuk di kategori tandingnya ya belum rezeki. Belum sih. Kalah ya? Kalah. Nangis kan orang dia ya? Iya Kalah. mas, nangis dia. Nangis ya? Kalah nangis. Ya tapi kan berarti kan ada rezeki orang lain di situ kalau Iya. kita dapat juara. Tapi kan Allah tuh adil. Buktinya buktinya Meli menjadi juara ya kan. Memang Iya. Tuhan kasih jalan supaya dia ikut seni biar dia juara di situ, ya Iya, kan? Nah, udah diatur. Udah diatur. Oke. Pahit manis dalam latihan tuh, dalam mengikuti silat tuh apa sih? Dalam latihan sampai kalian ini kan seorang atlet itu pahit manisnya apa sih? Capek, Capek. juga nggak ada waktu buat main sama teman-teman, nggak ada Hmm. juga habisin waktu banyak sama keluarga. Hmm. Jadi itu lebih banyak kayak waktunya itu dihabiskan untuk aktivitas ke silatnya sendiri. Silat sendiri. Iya. Gimana Rul? Kalau saya juga begitu mas, apalagi saya sudah bekerja, balik bekerja tuh menyiapkan waktu untuk latihan di Latihan malam lagi. hari lagi. Mungkin udah capek badannya tapi masih tetap gas aja lagi. Iya, Mas. Gitu ya. Iya. Oh, Meli Semua juga ada ya? hikmahnya juga mas. Selain itu mungkin ada lagi mungkin bikin belum lagi rasa malesnya ya kan? Hmm, Ya kan? itu pasti. Pasti Iya kan? mas. Belum lagi dimarah-marahin lagi kan Belum lagi sama- dicaci makinya Hmm. lagi. belum lagi netizen rame ya kan, banyak yang nanya kamu PSAT ya, coba tanya kan Min legalitasnya gimana kok sampai ke situ Iya. pula kadang-kadang ya. Aneh, kita berprestasi di sini tapi ada aja orang yang nggak suka sama kita tuh, tapi biasa sih. Itulah kita jadikan satu kayak cambuk supaya kita tuh makin laju gitu, lebih baik Ya, lagi. lompatnya lebih Iya. bagus lagi gitu. Oke, jadi setelah kemarin mengikuti kejuaraan dunia menjadi juara 1 nih, menjadi juara 1. Habis itu kan balik sekarang nih kesibukan apa yang sekarang tengah Meli sama Sarul lakukan mungkin, atau ada persiapan apa nih? Ada mas. Apa tuh? Seperti porprov nanti mas. Di habis lebaran kita sudah mulai persiapan. Dari sepulang kejuaraan dunia kita udah mulai persiapan untuk porprov nanti. Porprov Ya. 2022 ya. Iya Iya. mas. Itu Bintan sebagai tuan rumah ya. Iya, Jadi udah latihan nggak? udah. Udah mulai latihan ya. Udah mas. Walaupun mungkin udah rajin apa malas nih latihan ini? Masih belum rajin, belum setengah-setengah lah mas. Setengah-setengah ya. Iya, Mas. Nah, nanti kalau Tuhan ngasih kalian rezekinya setengah-setengah jangan ini dulu, jangan nangis ya.
Kita udah terima hasilnya Mas. Iya. Ya, harus semangat ya. Ya siap Mas. Jadi yang berarti target ke depan nih Porprov ya. Iya. Porprov ya, mudah-mudahan kalian bisa sukses lah menghadapi Porprov, dan juga atlet-atlet yang Kabupaten Bintan ya bisa sukses membawa nama baik daerahnya. Ya kan? Amin. Amin. Oke, jadi untuk sekarang latihan Porprov, berarti itu kan latihan terus. Kebetulan kalian latihan kan di Baldes tuh. Nah, Baldes tuh kan pelatihnya Mas sendiri tuh. Iya. Nah, Mas sendiri, banyak juga mentor-mentor kita yang lain mengarahkan kita kayak Mas Wahyu, ketua cabang, dan lain-lain kan. Jadi Mas pengen tanya nih, spesial kita ngomong tentang Mas Chan nih pelatihnya. Coba kalian jabarkan yang panjang gitu. Jangan ngomongnya sikit-sikit dari tadi. Macam mana sih tipe pelatihmu itu? Kira-kira seperti apa orangnya? Coba kalian pikirkan. Oke. Biar Mas tahu. Kalau dari saya sih Mas ya pribadi, Sip. saya tuh taunya Mas Chan mendidik kita atau membimbing kita di tempat latihan itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya. Masnya pun marah atau mau gimana, itu emang udah risiko atlet, Risiko ya. udah risiko karena itu nanti bakal menjadikan hasil untuk di pertandingan nanti untuk kebaikan diri kita sendiri. Oh gitu. Jadi pelatihnya jahat nggak sebenarnya? Ya jahat tuh untuk demi kebaikan kami juga sih. Tapi lebih ke tegas. Jahat apa enggak gitu? Kalau kebaikan itu udah pastilah tuh. Jahat Mas ya? Jahat ya, Jahat. jahat ya. Oh, kayak agak kejam gitu kan. Bukan main Mas, kejam kali kayaknya. Kalau untuk dari Meli sendiri apa? Apa pandanganmu tentang pelatihmu, Mel? Kadang Mas pengen tahu juga kan, Mas nggak pernah Iya. nanya kan. Iya. Makanya di sini Mas tanya, kita ngobrol bareng supaya adik-adik kalian juga lihat, dulur-dulur lain juga lihat macam mana sih pola kita latihan tuh di tempat latihan, dan macam mana sih sifat seorang pelatih itu, biar kita bahas kan di sini. Kalau Mas Chen itu tegas dan juga disiplinnya ketat. Oh gitu. Terus apa lagi? Pemarah, Pemarah. Terus emosian. emosional. Hmm. Terus Ya lebih kayak gimana ya Mas Chen nih? Dibilang kejam, kadang-kadang ya gitu Mas. baik. Heeh. Nanti dia marah-marah baik. Baik ya, lagi. gitu kan. Tapi kan yang paling penting tuh yang Mas mau tuh kan disiplin. Iya. Nah, itu aja sih Mas tekankan, disiplin. Biar macam manapun kedekatan kita, senang-senang kita tempat latihan, tapi kan prioritas utama kita latihan. Jadi sama-sama kita berkorban di tempat latihan supaya ya buat kalian juga sih kan gitu. Mas nggak mau melihat kalian tuh di gelanggang tuh jadi bulan-bulanan terus kalah. Paling tidak kita tuh sudah datang tuh dalam keadaan siap. Nah, kalah menang itu urusan nanti, yang penting kita udah Berusaha. fight. Nah, Usaha dan ya kasih kan? yang terbaik. Kasih yang terbaik juga. Kalian tuh kan sebagai contoh untuk adik-adik kalian gitu loh. Jadi gitu aja, Mas Chan tuh cuman jahat gitu, nggak ada baiknya gitu. Ada Mas. Baiknya apa? Baiknya Tak bisa mikir dibilang- baiknya. Iya, bisa dibilang banyak jahatnya Mas. Banyak jahatnya ya. Banyak nak marah aja dia tuh kerjanya ya kan. Jadi untuk ikut silat sendiri itu dari umur berapa? Meli itu Kalau untuk dari Meli sendiri sih dari kelas 8 SMP. 8 SMP, berarti kelas berapa tuh? Kelas 2. Kelas 2 SMP. Oh, Sarul Sama Mas, saya juga kelas 2 SMP. dari kelas 2 SMP juga Kelas tuh. 2 SMP. Oh, dari mulai nggak bisa nendang lah ya. Iya Mas. Meli ini dulu nih nendang nggak bisa, apa nggak bisa, tanding lawan ini, Mas gimana nih Mas, Banyak Mas. tanya grogi gitu Takut Mas. mas dia ada jambon mas. Nah, takut. Itu keterlaluan kalau dia kurang ajar sama pelatihnya kan. Iya. Oke. Setelah kan kita udah ngomong tadi tentang latihan gini. Mas pengen tahu nih, selain di silat, apa sih cita-cita kalian di luar tuh? Apa mungkin di dunia pekerjaan setelah
setelah lulus sekolah Meli kan, entah pengen jadi apa, itu apa cita-citanya Mel? Kalau dari Meli pengennya jadi polwan. Mm-mm. Cuma Amin. amin. Cuma ya kalau belum rezeki mungkin bakalan ikut tes yang lainnya, mulai dari kayak TNI Mm-mm. atau yang lainnya lah. Oh gitulah, pokoknya yang tentara gitu ya, pengen jadi tentara lah gitu ya. Iya. Tentara. Untuk Sarul sendiri Rul, Saya juga Mas mau ikut kepolisian juga Mas. ikut tes ya. Ikut tes kepolisian. Wah, Cuman gimana ini udah kerja gitu. udah kerja jadi mau bingung pilih yang mana, Mas. Oh iya. Kalau menurut Mas sih sekarang kan mumpung umurnya masih cukup untuk tes, ya tes. Kesempatan itu tidak datang dua kali, ya ada sekali, kita manfaatkan itu betul kan. Ya contohnya banyak yang sudah jadi TNI kan, ada Aldi ada dua, ya kan, ada Mas Kafis, ada Mas Bayu, ya kan. Ya, alhamdulillah lah. Hati-hati pencak nih banyak juga yang jadi TNI, tapi mudah-mudahan dimanapun kalian berada bisa bermanfaat bagi orang lain kan, Amin. dan keluarga. Amin. Itu sih yang paling penting ya kan. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai lah ya. Kirain Amin. Meli lulus ini nak kawin Mel, nak nikah dengar. Enggak lah Mas. Enggak ya? Enggak. Pasangan Oh, aja belum punya. iya. Jadi Meli ini semenjak jadi juara dunia nih banyak lah yang ngajak kenalan ya. Ya, Woi, lumayan. Buat Lumayan. bayangkan Instagram dia dari followersnya dari berapa kemarin? 1000-an, Dari 1000 sekarang bisa sampai 10.000. 10.000 lebih. Kan kurang ajar tuh kan. Kayak gitu. Masa Sombong dia Oh, Mas kadang. dia naik segitu, masa pelatihnya tuh stuck kayak di situ kan, 1000 lebih aja mah. Tapi banyak untungnya Meles, selain dari apresiasi dari senior-senior, Instagram pun followers pun naik Naik, juga gitu yes. kan. Oh, mantap ya. Mantap, Jadi alhamdulillah. sekarang kalau nge-live tuh yang nonton tuh udah ratusan, puluhan dia ya. Apa nama Instagramnya, Bang? Vera Adriana 23. Wih, Sarul apa, Rul? Kalau saya Mas Tanjung 11 Mas. Berapa followersmu? Sedikit sekali Mas. Sedikit ya. Nah, mudah-mudahan mungkin bagi yang nonton di sini mungkin boleh follow Instagramnya Sarul ya. Iya, Kalau Mas. Meli nggak usah di follow lagi. Follow udah. lah, Oh ya, follow juga. follow ya. Mantap. Follow Instagram orang dua ini kan. Ya bagi yang mau nengok Meli, mau kenalan sama Meli sama Sarul, silakan follow Instagramnya. Mungkin ada ini juga kan, ada channel YouTube juga tak? Kalau buat saya belum ada Mas. Belum ya. Untuk Meli ada Mel Ada. kan? Apa Mel? Mel_channel. Nah, nanti tengok di bawah ini nih, ada nih. Deskripsi. Wis, di follow ya. Iya, Di apa namanya? Subscribe. Subscribe. Itu dia tuh. Wih, ngeri. Jadi Mas dengar-dengar nih banyak kali yang DM Mel ini dari mana-mana, ada yang banyak kenalan ya Iya. kan. Wih, mantap ya. Alhamdulillah, Mas. Tapi udah ada cowoknya belum nih sekarang? Nah, mungkin kan banyak yang tanya nih, Mel ini udah ada cowoknya apa belum sekarang? Iya betul Mas. Iya. Termasuk saya sendiri Mas. Udah. Karena kan dia teman Iya, latihan iya, Mas. dia Iya, dia tertutup Nah, kan. dia tertutup, gak mau terbuka sama temen bisa ya. dibilang teman, bisa dibilang abang gitu. Mas. Karena dia takut sama Mas Rul. Enggak. Iya juga. Ya itu juga, Mas. Ya. Udah punya cowok apa belum? Belum, Mas. Belum. Iya. Wah, kasihan bagi yang jadi cowok dia nggak diakui ya. Iya, kan? iya Ya juga kan? betul. Tapi beneran nggak punya, Mas. Oh, tak punya. Oke. Nggak punya. Ya mudah-mudahan yang penting ini dulu apa namanya? Raih dulu cita-cita Iya. ya kan, nanti kalau kalian baik otomatis nanti jodoh yang datang juga baik. Amin. Ya kan? Sama juga Sarul. Kalau engkau udah punya cewek belum? Oh, belum Udah. Mas. Oh, Saya kau belum. bucin gitu Udah. loh. Bucin, Udah. tapi Udah. gak ada cewek gitu Mas. Oh, kasihan juga ceweknya yang nggak diakui. Nggak diakuin. Kali ini memang bener nggak diakuin sih, Mas, ceweknya. Iya, maaf. Soalnya tiap malam video Tiap malam callan. video call. Ya Allah. Teleponan. Tapi nggak ini ya, nggak diakui ya. Jadi belum ada ya? Belum Mas. Ya, boleh lah nak, kalau Sarul nak pacaran-pacaran sedikit apa, tapi prioritas utama harus dilaksanakan. Kalau Meli nggak boleh pacaran-pacaran dulu, ya, ya kan? Cewek pacaran, Apalagi cewek zaman sekarang ya. Mas. Cewek zaman sekarang nggak boleh pacaran-pacaran. Jadi harapannya setelah apa namanya, setelah mengikuti setelah menjadi juara PSAT, apa harapan ke depan Meli nih untuk mungkin selain di silat di dunia luar? Nah, Meli sama Sarul apa harapan ke depannya?
Monggo. Harapan gini Mas, Mm-mm. saya pengen fokus di Porprov. Mm-mm. Kebetulan Porprov di sini kan Bintan tuan rumah. Mm-mm. Nah kalau nanti saya lolos Porprov ikut Prapon tuh, Mm-mm. PON 2024 nanti kan di Sumut. Mm-mm. Sumut asli daerah saya Mas kan. Oh. Nah, harapan saya bisa naik dari Kabupaten Bintan Mm. mewakili Provinsi Kepulauan Kepri. Riau, Ah. Main di daerahmu. main di daerah sendiri. Ah, jadi juara lagi gitu. Alhamdulillah insya Allah. Tapi kau tahu ya, untuk Kepri sendiri Porprov itu sudah berat. Iya, Mas. Jadi latihan harus keras ya. Porprov ini di Kepri ini ada lumayan, apalagi di kelas kamu nanti itu luar biasa tuh lawan beratnya. Kalau Meli apa harapannya? Itu harapannya apa, Meli? Ya fokus ke Porprov. Hmm. Abis itu pengen kalau dikasih rezeki sama Allah mungkin pengennya lanjut ke Prapon. Mm-mm. Kalau bisa sampai ke Platnas. Mm-mm. Amin. Amin. Untuk di dunia luarnya mungkin nanti sambil lulus sekolah sambil tes gitu mungkin. Iya. Sambil ikut tes ya. Tes sambil kerja juga. Sambil kerja ya, Iya. mantap. Oke. Eh, mungkin ada yang mau kalian sampaikan kali kan? Selama ini kan eh, kalian sudah jadi juara, banyak yang mendukung kalian, banyak yang bantu kalian sampai kita tuh di tempat berada di apa namanya di Taman Mini itu mengikuti kejuaraan. Mungkin ada yang kalian mau sampaikan ucapan terima kasih untuk siapa gitu. Mungkin boleh disampaikan di sini. Oke, terima kasih kepada senior atau mas-mas kita yang mendukung sebelum kita berangkat kemarin ke Jakarta Taman Mini Indonesia mengikuti kejuaraan dunia PSAT. Saya pribadi terima kasih Mas sudah mau mendukung kami dari soal dana, Mm-mm. persiapan. Saya terima kasih Mas. Iya. Meli? Meli juga mau berterima kasih sama buat mas-mas dan mbak-mbak dan juga dulur-dulur lainnya. Dan juga untuk pelatih saya sendiri yang selalu mensupport saya. Mm-mm. Dan juga untuk kedua orang tua saya, keluarga saya, dan teman-teman serta kerabat terdekat saya juga. Wis, amin. Amin. Panjang ya. Iya. Nah, jadi bawa medalinya kan? Cobalah ditunjukkan dulu. Oh, Mas. Mas pengen tengok dulu. Coba tunjukkan di kamera dulu. Coba medali Mas ya. Wis. Mantap ya. Mas. Eh. Oke, coba dikalungkan lah biar keren gitu. Ya kan, dipakai gitu. Terus apa yang kalian rasakan pertama naik podium, dikalungkan medali kan betul-betul tempat itu kan luar biasa kerennya kemarin kan di sana tuh Iya, kan. megah banget. Iya, Mas. Megah Dari banget. awal pembukaan Nah, sampai penutupan. Memang luar biasa. Luar ya. biasa. Makasih lah untuk para panitia di sana ya, Iya. untuk Iya. ketua umum kita Mas Taufik ya. Iya. Mas. Bikin gawean sebesar itu dan sesempurna itu. Oh, luar biasa. Kita bangga sekali di sana ya kan. Bangga. Jadi apa yang kalian rasakan pertama naik podium, wes nyengir semua giginya ya kan? Gimana tuh? Senang kali lah atau gimana? Itu kayak ngerasa tuh kayak mimpi, Mas. Iya. Jadi kayak kok bisa gitu ya? Kok bisa Iya. gitu. Perasaan-perasaan kayak latihannya tuh kayak kayaknya mungkin dia lebih, tapi kayak Mm-mm. bisa saya yang berada di podium satu gitu. Iya. Jadi kayak nggak nyangka juga. Bisa nggak mempertahankan tuh Mel? Nanti kan tahun Iya. depan ada lagi nih, Iya. ya kan? Nah, Mempertahankan itu Mempertahankan sulit. itu yang sulit, Mas. Sulit, ya. Merebut Iya. itu. tapi paling tidak kita sudah punya mental yang kuat. Iya. Itu modal kita ya kan. Sarul apa yang kau Nah, rasakan? kalau saya rasain Mas waktu kejuaraan dunia kemarin saya over Mas. Ah, Nah, jadi lemas tuh kan karena kurang asupan untuk menjaga berat badan agar bisa main. mm-mm. Jadi saya udah berusaha untuk menjaga berat badan. Alhamdulillah terjaga dan hasilnya Juara. dapat podium tertinggi Mas. Pas naik tuh senang kali lah. Senang, Mas. Wih. Rasa laparnya hilang hilang seketika. langsung ya. Padahal kemarin lawannya lumayan. Iya, Ya. Mas. Semua alhamdulillah atlet PSAT bagus-bagus. Ada yang Bagus Mas. Platnas ada yang turun, ada PPLP turun, PPLM turun. Banyak lah yang klub-klub juga Iya. dari PSAT banyak turun ya kan. Mudah-mudahan kita PSAT semakin maju, Maju. semakin jaya ya. Iya. Jaya. Ya kan? Mas pengen kalian
sampaikanlah pesan-pesan atau semangat, memberi semangat untuk adik-adik kalian di tempat latihan dimanapun berada. Kira-kira apa yang kalian mau sampaikan supaya mereka tuh tahu bahwa mau jadi juara tuh butuh latihan, butuh pengorbanan, disiplin. Coba apa yang mau kalian sampaikan? Oke, buat adik-adik atau teman dan buat saya sendiri, marilah kita dari sekarang atau kemudian hari kita semangat dalam latihan supaya kita bisa juara nanti di atas gelanggang. Supaya bisa jadi juara ya. Supaya bisa jadi juara dan dapat podium yang tertinggi. Amin. Amin. Kalau kata Mas Wahyu tuh, kalau belum nangis di tempat latihan, jangan ngayal dulu lah mau jadi juara katanya gitu. Harus nangis dulu di tempat latihan. Berarti kan dalam arti harus di tempat latihan tuh harus habis-habisan gitu. Sakit, nangis di tempat latihan gitu. Nah, di lapangan tuh juara gitu. Mas. Meli apa Mel? Apa pesan-pesan untuk adik-adik kita yang bandel-bandel luar biasa tuh kan? Etikanya harus lebih diutamakan lagi. Terus semangat latihannya juga lebih bisa harus dengerin omongan pelatih. Karena pelatih itu kalau ngomong itu nggak pernah salah. Mereka ngomong itu demi kebaikan juga. Karena seorang pelatih itu ngomong tuh dia sudah dipikirkan dia matang-matang dan berdasarkan pengalaman. Ya kayak Meli lah, Meli dari dia segini sampai dia segini Mas tahu gitu watak dia, ya kan? Iya. Kalau Mas ngomong tentang Meli ini Mas pikirkan dulu gimana Meli, nanti baru Mas sampaikan. Itu insya Allah yang terbaik. Nah, gitu. Sama juga sama Sarul. Itu banyak disitulah apa namanya komunikasi antara atlet dan pelatih itu harus bagus gitu. Makanya nanti di event pun terbiasa komunikasi bagus, kita bisa mendapatkan juara gitu kan. Oke, mungkin selain Mas nanya kalian nih, Mas kan pelatih kalian, ada tak kalian mau tanyakan sama Mas? Atau sebanyak satu aja pertanyaan. Kira-kira apa tuh? Keluh kesah Mas kalau melatih kami. Keluh kesah banyak. Sampai pagi podcast nih. Keluh kesah banyak, terutama tuh tapi namanya seorang pelatih itu kan Mas tuh sering dikasih tahu sama mentor-mentor Mas, tujuan tuh jangan lupa sama tujuan. Jadi kalau ada masalah, ada belum lagi capeknya, belum lagi apanya, itu adalah proses dalam sebuah tujuan pencapaian kita untuk menjadi juara dan sukses itu adalah prosesnya. Jadi Mas tetap fokus di situ, nggak ada namanya Mas tuh merajuk, nggak ada, pelatih itu nggak ada merajuk, nggak ada apa. Jadi kalau misalnya Mas marah-marah tuh kadang-kadang banyak actionnya aja gitu, banyak action. Tapi kalau sama kalian nih serius marahnya, kalian kan udah besar ya kan. Tapi disitulah nikmatnya jadi pelatih itu di situ. Jadi ya banyak bisa mengetahui karakter seseorang, ya kan? Bisa coba belajar mengambil keputusan yang baik, yang tepat, gitu. Terus kita lepas pula lah, Mas banyak juga dibimbing dari senior, ya kan, sering menasehati, sering kasih masukan. Itu Mas sampai sekarang pun terus belajar ya. Kalian doain lah Mas sehat, amin. Doain Mas bisa terus ngelatih kalian, bisa terus belajar supaya bisa memberi ilmu yang bermanfaat, yang baik lah untuk kalian dan adik-adik kalian tuh, ya kan. Mas minta tolong juga nih sama kalian nih, latih itu adik-adik kalian tuh, kasih motivasi, ya kan. Kalau mulut Mas nih kayaknya tak cukup lagi ngomong nih. Kalau mulut Mas ada 3, ada 2, bisa lah. Ada 1 nih udah capek kali ngomongnya, ya kan. Hari-hari ngoceh gitu. Oke ya, jadi tadi semua udah kita bahas ya. Harapan Mas, Meli dan Sarul, selain Meli dan Sarul, harapan-harapannya tadi mengenai Popda Porprov, nanti bisa main di Prapon, bisa menjadi atlet nasional. Mas
support. Mudah-mudahan dikabulkan sama Amin. Allah, amin. Nah, terus di dunia luar juga Meli yang pengen jadi tentara, Sarul juga yang pengen jadi polisi, ya kan. Mudah-mudahan tercapai Amin. cita-citanya, ya kan. Nah, jadi sebelum kita tutup podcast ini mungkin Mas minta lah 1-2 patah kata penutupan apa yang Meli sama Sarul sampaikan untuk diri Meli sendiri, pelatih, dan untuk semua yang ada di sini. Mungkin boleh dari siapa dulu yang mau sampaikan. Oke, baiklah, untuk adik-adik di tempat latihan, Mas Mbaknya pengen kalian tuh melebihi dari Mas dan Mbaknya di prestasi nanti, supaya kita di PSAT ini makin jaya dan makin berkembang. Dan kepada Mas-mas senior dan Mbak-mbaknya, terima kasih juga udah banyak membimbing kami berdua. Saya banyak-banyak berterima kasih kepada Mas dan Mbak ya. Sip. Amin. Meli juga mau berterima kasih untuk kepada mas-mas dan mbak-mbak yang sudah mendukung Meli dan Bang Syahrul bisa sampai ke titik sampai saat ini. Dan juga teman, kerabat-kerabat semuanya. Dan juga untuk pelatih yang di Jakarta yang udah banyak banget ngebantu Meli buat dari memperbaiki gerakan. Dan Meli pokoknya berterima kasih banyak banget. Sama juga pelatih-pelatih di sini semua Ya, lah, pelatih-pelatih di sini semuanya juga. Ya. Berarti ini ya masih fokus latihan, kita semangat ya. Masih. Oke, mudah-mudahan harapan kita semua bisa tercapai, berjalan dengan baik tanpa satu halangan dan hambatan apapun ya. Amin. Amin. Oke, gitu aja ya. Ya. Iya, Mas. Terima kasih buat Meli sama Sarul sudah datang di podcast kita yang ya beginilah kira-kira. Mudah-mudahan jadi podcast nomor 1 di Kepri ya kan. Amin. Jangan Amin, amin, lupa amin. like and subscribe channel kita, channel CH Management, dan boleh komen di bawah kira-kira siapa yang harus kita undang nanti. Boleh disampaikan, kita undang ya. Jadi sekali lagi Mas ucapkan terima kasih buat Meli dan Sarul. Oke, kita tutup aja kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.